Dilarang kuliah S2 dan S3. Kenapa? Karena Anda akan stres. Banget stres. So, selamat siang guys. Saya akan cerita sedikit ya bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan Anda jika Anda memutuskan untuk ngambil S2 dan S3. Terutama yang sudah dapat beasiswa nih. Nah, kalau Anda tidak mau stres ya jangan ambil S2, S3, cukup S1 saja gitu. Atau bahkan SMA saja sudah cukup gitu ya kalau hanya mencari kerjaan. Nah, guys, jadi selama saya melakukan perkuliahan untuk S3 saya itu stresnya luar biasa ya. Karena kurikulum kita di Indonesia itu tidak mengajarkan kita untuk membaca lebih banyak. Dan tiba-tiba begitu kuliah di luar negeri, itu kita harus membaca lebih banyak. Dan laporan riset. Per hari ada aja jurnal yang harus dibaca dan membuat laporannya. Belum lagi kita kuliahnya, melakukan penelitian atau pertemuan ini, pertemuan itu. Banyak lagi. Ditambah lagi dengan kita yang jauh dari Indonesia ya gitu. Nah, jadi bagaimana cara menyeimbangkannya? Tenang, gampang. Kalau kuliah di luar negeri itu kadang-kadang kita ditanya nih oleh profesor kita, sudah liburan kemana atau rencana liburan kemana gitu. Nah, jadi saya paling sering nih ditanya sama profesor saya. Karena gayanya saya di Indonesia bukan orang liburan ya, yang staycation seperti itu. Ah, saya lagi stres nih, mental healthku kena gitu kan. Enggak ada. Jadi pas ke sana, mereka per bulan itu kan nanya, jadi mau kemana nih liburan gitu. Apakah sudah punya rencana atau tidak? Kenapa? Karena mereka menginginkan kita untuk tidak stres gitu. Nah, jadi caranya kita juga kalau kita menemukan hal-hal yang baru atau kita menyebutnya dengan uh, metode untuk menurunkan stresnya kita, maka kita harus melakukannya atau kita harus membuat metode-metode itu work atau berjalan selama kita kuliah S3 tersebut. Seperti saya contohnya ya, saya kalau stres itu saya menulis nih, menulis buku, menulis apa, walaupun bukunya nggak jadi-jadi ya ada jadi satu dan satu lagi mau keluar lagi ya, tungguin ya. Nah, jadi metode saya untuk melepaskan stres itu dengan cara menulis gitu. Jadi untuk Anda yang mau S2, S3 harus menemukan dulu metode Anda bagaimana caranya jika Anda nanti stres. Karena banyak sekali loh secara data ya, banyak sekali mahasiswa S2 terutama mahasiswa S3 yang mengalami stres di masa perkuliahannya. Nah, materi ini sebenarnya saya tulis di bagian katarsis dan saya akan buatkan videonya di kemudian hari ya, nanti di beberapa waktu ke depan tentang katarsis. Carilah videonya ya dan video yang lain yang bermanfaat. So, kalau Anda pengen S2, S3 tidak mau stres, jangan. Kenapa? Nggak ada yang nggak stres. Caranya, bagaimana kita melepaskan diri dari stres tersebut. So, sudah siap belum? Kalau belum siap, mari kita persiapkan. Karena kesempatan selalu bertemu dengan kesiapan.